balik lagi di channel YouTube OEC Indonesia bareng sama aku nih Sanikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana teman-teman? Di Hong Kong pastinya ya. Nah, seperti judulnya kali ini teman-teman, bisa lihat di bawah ya. Judul kita kali ini adalah mengapa sih Hong Kong ini menjadi tujuan bagi teman-teman untuk bekerja di sana? Pastinya pada penasaran dong dan bertanya-tanya, kenapa? Ada apa sebenarnya kok Hong Kong? Bagi teman-teman juga yang masih baru dan punya keinginan untuk bekerja di Hong Kong, mungkin video ini bisa banget untuk kalian jadiin referensi gitu ya. Yuk disimak videonya sampai habis. Kalau nggak habis, kasihan editornya udah ngedit ya, oke? Stay tune teman-teman. Di sini ada yang belum tahu nggak sih teman-teman, Hong Kong ini apa? Sebuah negara kah? Atau hanya wilayah kecil kah? Ayo, pada belum tahu ya, yang belum tahu. Ya pastinya kalau belum tahu ya belum tahu. Bulet aja. Tapi pastinya buat teman-teman yang sudah di Hong Kong, sudah punya pengalaman, pastinya udah paham ya kan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, aku kasih informasi. Sebenarnya Hong Kong ini adalah bukan sebuah negara, oke? Tapi Hong Kong ini merupakan wilayah khusus yang berada di China dan memiliki mata uang sendiri, kemudian sistem hukum dan kebebasan masyarakatnya sendiri, teman-teman. Keren banget kan ya? Nggak luas, nggak gede, cuman dia tuh wilayah kecil tapi maju gitu. Kita gede tapi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Kita juga maju kok sebentar lagi, ya kan? Oke, sekarang langsung aja teman-teman ya masuk ke tema kita. Nah, kenapa sih Hong Kong ini menjadi salah satu negara favorit tujuan bagi pekerja migran Indonesia? Alasan yang pertama yaitu adalah Hong Kong merupakan salah satu wilayah dengan perekonomian yang maju, teman-teman. Jadi sejalan dengan tujuan kita bekerja ke luar negeri itu untuk memperbaiki perekonomian kita. Betul? Betul. Nah, selain itu Hong Kong dikenal menjadi salah satu pusat keuangan dunia, di mana mata uang Hong Kong pernah menjadi mata uang terbanyak diperdagangkan ke-8-nya ini dunia ya teman-teman ya, pada tahun 2010 teman-teman. Karena Hong Kong negara maju, pastinya gaji pekerja di sana lebih banyak dan lebih menjanjikan lah ya teman-teman daripada di Indonesia, terutama di sektor pekerja rumah tangga. Menurut catatan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Hong Kong, saat ini jumlah WNI mencapai lebih dari 170.000, di mana 160.000 orang merupakan pekerja migran Indonesia. Sedangkan dikutip dari Factual News, uang kiriman dari PMI yang ada di Hong Kong termasuk yang paling besar, yakni sekitar, saya baca dulu ya teman-teman, 673,6, nggak bisa baca saya teman-teman, tak ulang ya, sekitar 673,6 juta US dollar. Jadi bukan Hong Kong dolar ya, ini US dollar lagi teman-teman. Kalau dihitung pakai kalkulator kayaknya bisa jebol ya teman-teman. Mendingan ngitung yang pasti-pasti aja ya, kayak gajinya teman-teman. Untuk sektor informal saja seperti pekerja rumah tangga, gaji saat ini yaitu sebesar 4.630 Hong Kong dolar dengan uang makannya itu sebesar 1.121 Hong Kong dolar teman-teman. Kalau dirupiahin, gaji pekerja rumah tangga Indonesia di Hong Kong itu bisa mencapai sekitar 8,3 juta. Kalau saat ini kurs ada di 1.800, kalau kursnya ada di 2.000 tinggal dikalikan saja. Banyak kan? Tergoda pasti. Saya juga tergoda. Pasti sekarang pikirnya udah pada traveling kan ya. Gimana kalau aku ke Hong Kong dengan gaji segitu ya kan? Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli skincare ya kan? Kulit bisa putih. Nah, yang kedua teman-teman, perlindungan hukum yang jelas bagi para pekerja migran Indonesia.
Pemerintah Hong Kong sendiri itu cenderung memperhatikan masalah hak asasi manusia, termasuk hak-hak bagi para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Selain gaji bulanan ya teman-teman, pekerja rumah tangga berhak atas hari istirahat 1 minggu sekali. Jadi dalam 1 minggu itu teman-teman berhak mendapatkan istirahat 1 kali. Itu biasanya tergantung nanti persetujuan pada saat teman-teman ditawari job sama majikan. Maunya di libur di hari biasa atau maunya libur pas di hari weekend, Sabtu atau Minggu kayak gitu. Pada waktu libur itu teman-teman bebas mau kemana aja boleh, asalkan pulangnya on time ya. Jangan sampai nih teman-teman pulangnya itu telat sampai majikan itu nyari-nyari, sampai majikan nyari ke agent, "Maidku kok nggak pulang-pulang, ini dia kemana, tolong bantu cari." Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Pastinya kalau mau liburan jangan jauh-jauh, jangan deket-deket aja. Selain itu teman-teman juga berhak mendapatkan hari libur nasional 12 hari dalam 1 tahun. Terus ada juga cuti tahunan, tunjangan sakit, cuti melahirkan, pembayaran PHK. Di sini PHK ini termasuk ada 2 kategori teman-teman ya. Ada yang pakai notis, ada yang nggak pakai notis. Ada juga long service. Untuk long service ini ingat minimal 5 tahun bekerja di rumah majikan. Dan kalau majikan masih memperkerjakan teman-teman, long service nggak akan turun. Kalau teman-teman notis, ya tambah nggak turun lagi long service-nya, kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi yang tertera pada peraturan ketenagakerjaan dan peraturan kompensasi tenaga kerja. Jadi banyak sekali pemerintah Hong Kong ngasih reward lah. Ada juga teman-teman yang dalam 1 bulan itu sama majikan dikasih liburnya hanya 2 kali atau 1 kali libur. Tapi itu semua boleh, cuman tergantung nanti deal-dealan awalnya. Majikan bilang, "Kamu libur 4 kali dalam 1 bulan." Oke, tapi setelah bekerja majikan bilang, "Kamu bulan depan liburnya 1 bulan 2 kali ya." Kayak gitu misal. Itu nanti yang 2 kali liburnya itu harus diganti. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar dipastiin sama majikannya. Jangan iya tok, oke? Sama majikan bilang iya tapi nutupnya ke agensi. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kita sama-sama bekerja ya. Jadi kita saling kerjasama satu sama lain. Sama majikan, sama agensi, sama CC-nya kita juga pastinya harus satu suara. Kemudian yang ketiga teman-teman, keuntungan kerja di Hong Kong yaitu kelonggaran penggunaan media komunikasi smartphone, dimana kalian tidak akan kesusahan ketika mau menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Mungkin pas teman-teman lagi kangen sama kedua orang tua, atau teman-teman yang sudah menikah kangen dengan anaknya, kangen dengan bapak anaknya, ya kan? Kangen sama semuanya. Terus teman-teman mau telepon, mau video call, mau WhatsApp, itu sangat mudah sekali dan gak ada larangan gitu loh, bebas. Tapi tetap ya, ingat teman-teman, bukan berarti teman-teman dikasih kelonggaran, dikasih fasilitas seperti itu, terus waktunya kerja kalian masih leha-leha, masih pegang HP, waktunya ngepel masih nyakuin HP, waktunya cuci piring, HP-nya ditaruh di tembok, disandarin kayak gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Boleh bermain HP, boleh pegang HP, tapi ingat waktu dan ingat tempat. Takutnya nanti kalau ada rumah majikan yang ada CCTV-nya nih teman-teman, misal pas kalian main HP saat kerja itu nanti kerekod di CCTV, terus nanti majikannya marahin kalian. Kan yang rugi bukan kita, tapi kan kalian sendiri kayak gitu loh. Terus kalau ada majikan yang nggak bisa menerima hal-hal seperti itu, kadang kan mereka langsung ngajuin terminate kayak gitu loh. "Mbak, saya bekerja nggak benar, saya mau dia terminate hari ini karena dia mainan HP mulu." Jangan sampai kayak gitu ya. Itu benar-benar ngerugiin diri kita sendiri. Apalagi di kondisi yang kayak gini, yang musim COVID belum selesai, cari majikan juga susah. Ingat, mbak-mbak yang ada di Indonesia saat ini, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan job. Jadi buat teman-teman yang sudah ada di Hong Kong, benar-benar tolong manfaatkan kesempatan yang baik ini. Jangan manfaatkan kesempatan dalam kesusahan ya teman-teman. Contohnya sudah bekerja di majikan, merasa gajinya kurang, merasa kerjaannya terlalu berat, atau merasa kok kerjaan saya gini. Jangan terlalu banyak komplain lah, sudah disyukuri aja. Fokus sama job kalian yang saat ini, oke? Gak usah mikir aneh-aneh. Kalau emang rezeki gak akan kemana, percaya deh. Nah, itu tadi teman-teman beberapa informasi yang bisa aku sampaikan. Mungkin bisa menjadi referensinya buat teman-teman tentang Hong Kong itu seperti apa dan yang dipersiapkan itu apa aja buat teman-teman yang masih baru ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga nama baik Indonesia dimanapun kalian berada. Jangan lupa pakai masker,
Jangan lupa pakai hand sanitizer dan cuci tangan, jaga jarak pastinya. Oke? Aku Nisa Nikmah, so check in, bye bye.